Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Bertemu lagi dengan Bapak, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Wali Songo. Setelah kalian menyimak video ini, Bapak harapkan kalian mampu menyajikan kembali kisah-kisah keteladanan Wali Songo. Dan kalian itu mampu menunjukkan bagaimana sifat keteladanan Wali Songo itu. Silahkan kalian simak video berikut ini. Akan membahas mengenai kisah-kisah dari para wali Allah, atau yang kita kenal kalau di Indonesia itu namanya adalah Wali Songo ya. Yang pertama adalah Sunan Gresik, atau nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini disebut juga sebagai Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Nah, beliau lahir di Samarkand di wilayah Asia Tengah. Kemudian wafat di desa Gapura, daerah Gresik di Jawa Timur. Kisah keteladanan beliau adalah semangatnya untuk mendakwahkan Islam. Sunan Gresik ini banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh kerajaan Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam di Nusantara. Yang kedua adalah Sunan Ampel, atau nama aslinya adalah Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel ini terletak di dekat Masjid Ampel, yaitu di Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel ini berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya ini sangat terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo atau 5M. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu bermain judi, bermabuk-mabukan, mencuri, menghisap candu atau ganja, kemudian berzina. Nah, yang ketiga adalah Sunan Bonang, atau nama aslinya adalah Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel yang sekaligus juga sebagai muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang sangat bijaksana. Sunan Bonang ini sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Kemudian yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra dari Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat ini dijalankan di Desa Derajat, yaitu di Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam.
Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Kemudian yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat dari Sultan Demak, dan juga sebagai hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa atau para priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, yaitu penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus ini wafat pada tahun 1550. Kemudian yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa dalam mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Nomor ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau nama aslinya adalah Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur yang biasa disebut juga Syekh Subakir. Ia adalah murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau nama aslinya adalah Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus di daerah Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya yaitu para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Nah, yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati atau yang memiliki nama asli adalah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Beliau berjasa untuk mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon.
Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah, itulah beberapa kisah singkat mengenai para wali Songo ya. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, terima kasih ya sudah menyimak. Mudah-mudahan kita bisa meneladani perilaku dari para wali Allah. Assalamualaikum.